Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pangku Aji Soko. Saya merupakan dosen Universitas Borneo Tarakan pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan mendeskripsikan PDD UKT-PT dalam Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Salah satu kepakaran saya adalah di bidang linguistik, khususnya linguistik bahasa Inggris. Pada video ini, saya akan mendeskripsikan teknik mengajar menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah English Morphology. Mata kuliah English Morphology merupakan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah Introduction to Linguistics. English Morphology merupakan cabang dari ilmu linguistik dalam bahasa Inggris. Mata kuliah ini mempelajari tentang kategori atau sifat gramatikal dalam konteks morfologi, khususnya bahasa Inggris, yang berlaku untuk morfologi bahasa Inggris dalam level kata, frasa, klausa, dan kalimat. Meliputi konsep kata dan bagian-bagiannya, seperti root atau akar, imbuhan atau afiks, dan bentuknya. Contoh kategori tersebut termasuk memisahkan kata jenis morfem, morfem terikat maupun morfem bebas atau bound or free morfem, root atau akar, afiksis atau imbuhan, dan bentuk gabungan, morfem dan alomorfnya, dan mengidentifikasi morfem secara independen dari sebuah makna. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dari morfologi bahasa Inggris dan juga mampu menuliskan sebuah paper atau makalah dalam menganalisis morfologi dalam data yang otentik dalam bahasa Inggris. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Topik-topik yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini adalah Basic Concept of Morphology, Words, Dictionaries, and Mental Lexicon, Lexinformation, the familiar one, and Affixation, Productivity, Lexinformation, further afield, Inflection, Typology, Words and Sentences, Sounds and Shapes. Dalam delivery, saya menggunakan e-book yang diadopsi dari buku yang berjudul Introducing Morphology yang diadopsi dari Rochelle and Lieber pada tahun 2009. Saya juga menggunakan materi yang berasal dari PowerPoint yang dibuat oleh mahasiswa berdasarkan tugas kelompok dan juga video pembelajaran dari YouTube yang telah saya buat di kanal YouTube saya. Dalam interaksi saya dengan mahasiswa dalam mata kuliah English Morphology, saya menggunakan LMS dari Universitas Borneo Tarakan, yaitu BEL, Borneo e-Learning, dalam metode asinkronus. Dan juga untuk melancarkan komunikasi dan interaksi antara mahasiswa, saya juga menggunakan WhatsApp Group dan juga Zoom Meeting untuk perkuliahan dengan metode sinkronus. Dalam assessment, saya juga menilai kehadiran dan partisipasi mahasiswa yang memiliki bobot 15%, tugas mandiri terstruktur, dan sikap mahasiswa dalam perkuliahan yang memiliki bobot 15%, dan juga penilaian tengah semester yang memiliki bobot 30%, dan juga penilaian akhir semester yang memiliki bobot 40%. Berikut saya tampilkan cuplikan rekaman saya mengajar pada mata kuliah English Morphology. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Good morning, Good morning, sir. Good morning, sir. How are you today? Bagaimana kabarnya? Fine, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good, sir. Alhamdulillah. Great, sir. Okay, great. Thank you. So let us continue our discussion. So we are going to discuss about basic concept of morphology. Can everyone see the slide? Semuanya bisa lihat slide-nya? Yes, sir. Alright, so let's talk about morphology. So what is morphology? Apa sih morphology itu? So morphology is actually the study of word formation. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan kata atau formasi kata. Nah, itu still the branch of linguistics. Ya, jadi ini masih cabangnya dari
linguistics ya. Jadi linguistik itu kan kemarin kita sudah bahas di mata kuliah Introduction to Linguistics bahwa salah satu cabang dari linguistics adalah morfologi, di mana levelnya adalah mempelajari kata gitu ya. Jadi kalau MK sebelumnya adalah fonologi, yaitu mempelajari susunan suara atau formasi dari sistem suara, tapi sekarang di morfologi kita membahas tentang formasi atau susunan dari kata. And then in morphology, we also call it the smallest unit of linguistics, the smallest linguistic unit that has meaning or grammatical function, we call it as morpheme. Jadi dalam bahasa Inggris kita menyebutnya morpheme, bukan kata gitu ya. Jadi kata lain sendiri. Satu kata itu bisa terdiri dari beberapa morfem, tapi morfem adalah unit terkecil dari bahasa ya, yang memiliki makna dan juga memiliki fungsi grammar atau fungsi tata bahasa. So what else do we study in morphology? We also study about the way words are formed. Bagaimana kata-kata itu dibentuk, bagaimana pola-pola pembentukan kata dalam bahasa Inggris itu juga kita akan pelajari di dalam morfologi. And then we also study the internal structure of word, yaitu mempelajari struktur internal dari sebuah kata. Okay. Nah, for example, this sentence ya, kita punya satu kalimat yaitu my friend disconnects the computer. Ya, my friend disconnects the computer. Menurut kalian ini ada berapa kata? 5. Oke. 5, Pak. Oke ya. Jadi kalau kalian sebagai English teacher later, kalian sebagai guru bahasa Inggris menanyakan siswa kalian, anak-anak ini ada berapa kata? Pasti mereka akan menjawab ada 5 kata gitu ya. Ada my friend, ada mine, ada friend, ada disconnect, ada ada computer. Ada 5. Tapi secara morfologi ternyata kita bisa melihat ini dari beberapa sudut pandang atau dimensi. Yang pertama adalah dari segi sinteks, mungkin kita bisa melihat bahwa ini adalah satu kalimat, one sentence. Secara struktur kata, kita memang memiliki 5 kata ya. My friend disconnects the computer. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kata disconnect itu sendiri itu bahkan memiliki 3 morphemes ya. Ada dis, ada connect, dan ada imbuhan s ya atau suffix s. Nanti kita akan pelajari lebih jauh ya. Dalam satu kata disconnect itu sendiri bahkan terdapat 3 morphemes ya. Ada dis, ada connect, ada s ya. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari bahwa ternyata secara morfem itu tidak hanya terdiri atas 5 kata, tapi ada beberapa morphemes gitu ya. Ada 7 morphemes. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe-tipe dari morfem ya. Nah, di sini kita akan bahas dari yang roots. Jadi roots ini adalah akar gitu ya, akar dari satu kata. Jadi setiap kata itu pasti ada akarnya atau kata dasar. Nah, roots ini secara definisi kita sebutkan sebagai non-affix lexical morpheme ya, jadi dia tidak ada affixnya ya, tidak ada tambahannya ya, tidak ada imbuhan apapun, jadi dia kata dasarnya ya, makanya kita sebut sebagai non-affix ya, non-affix lexical morpheme that cannot be analyzed to smaller parts, jadi tidak bisa dianalisis lagi ke bagian yang terkecil gitu ya, jadi dia sudah kata dasarnya ya. Contoh katanya adalah dog, drink, and run ya. Kalau kita lihat run ini udah nggak bisa kita breakdown lagi ya. Jadi memang ini kata dasarnya. Kecuali kita menemukan kata running, itu kita bisa breakdown bahwa running itu adalah bentuk dari run ditambahkan dengan imbuhan ing gitu ya, karena menunjukkan fungsi grammar. Oke, yang berikutnya kita bisa menyebutkan sebagai word. Jadi apa sih word itu ya? Word itu adalah a single word can consist of roots and affixes. Jadi satu kata itu bisa terdiri dari roots dan affix. Contohnya tadi ya, disconnect. Itu morfemnya atau rootnya adalah connect.
tapi affixnya ada this, ada s, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang affix gitu ya. Affix itu apa sih? Affix ini adalah imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita kan kalau dalam bahasa Indonesia ada imbuhan me gitu ya, ada imbuhan kan gitu ya, banyak. Nah, in English we also have those kinds of affixes ya. We call it as prefix and suffix ya. Jadi kalau yang imbuhan atau awalan kita menyebutnya sebagai prefix, kalau yang akhiran kita sebutnya sebagai suffix. So an affix is a morpheme that is attached to a word stem to form a new word or word form. Jadi affix ini adalah sebuah morfem yang dilekatkan ya, jadi ditempelkan di sini ya, attach ya, ditempelkan to a word stem, jadi ke word stem atau roots gitu ya, ke kata dasar gitu ya, untuk membentuk kata baru, to form a new word or word form, atau bentuk kata atau jenis kata baru gitu ya. Jadi kata baru atau jenis kata baru. Nah, jadi nanti kita akan melihat di sini affix ini ada yang mengubah bentuk katanya, ada juga yang tidak mengubah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat affix. Jadi affix ini apa sih? Affix ini tadi kan imbuhan ya, tapi dalam bahasa Inggris imbuhan itu ada yang bersifat derivation, ada yang bersifat inflection. So we have two types of affixes ya. Nah, an affix can be derivational or inflectional. Now let's talk about derivation. Sekarang kita bahas yang derivation dulu ya. Jadi derivational itu adalah an affix by means of which one word is formed derived from another. The derived word is often of a different word class from the original. Jadi derivational ini adalah affix yang di mana dia dibentuk diturunkan dari kata lain. Ya. Jadi dia mengubah katanya. Makanya di sini dia bilang the derived word, kata yang tadi dirubah atau diturunkan, biasanya adalah kata yang berbeda kelasnya, kelas katanya. Ya. Jadi misalnya dari noun bisa berubah menjadi verb atau kata kerja, atau sebaliknya from verb to noun, gitu ya. Atau mungkin dari adjective to noun, gitu ya. Contohnya misalnya adjektifnya adalah happy, gitu ya. Happy itu kan senang ya artinya. Tapi kalau ditambahkan imbuhan ness, happiness, itu maka menjadi bentuk menjadi bentuk noun, kata benda, gitu ya, sebuah kebahagiaan. Oke, now let's talk about inflection. Jadi inflection ini adalah berbeda dengan derivation. Jadi kalau derivation tadi mengubah kelas katanya ya. Jadi dia dari verb ke noun, atau dari noun ke verb, atau dari adjective ke noun. Jadi kelas katanya berubah. Nah, sementara inflection, they don't change the word class. Mereka tidak mengubah kelas katanya, but they only add grammatical information to a word. Dia hanya menambahkan informasi grammar ke sebuah kata, ya. Jadi misalnya kayak tadi saya contohkan run menjadi running, maka dia sama-sama kata kerja, ya. They are still verbs. Mereka masih sama-sama verbs, but they have different grammatical function. Mereka punya fungsi grammar yang berbeda. Ya, jadi bedanya run sama running ya, berarti running masih belum berhenti, masih berlari gitu ya. Kalau run ya mungkin pada saat itu lari gitu ya, untuk menyampaikan fakta. Oke ya, jadi so far so good ya, antara affix derivation ya dan affix inflection. Oke, nah sekarang kita lihat contoh-contohnya di sini. Jadi affix itu tadi saya bilang ada prefix, ada suffix, dan juga di beberapa bahasa dalam linguistik ada yang istilahnya infix gitu ya. Cuma memang sejauh yang saya tahu, English itu has no infix gitu ya. Mungkin ada aja yang ditambahkan kayak misalnya slang kayak freaking gitu ya, freaking boom gitu ya, dari kata kabum gitu ya. Tapi itu tidak baku gitu ya dalam bahasa Inggris. Alright. Now let's see the example of affix. From the first one is prefix. Jadi prefix ini an affix which is placed before the root. Jadi prefix adalah
affix atau imbuhan yang diletakkan sebelum kata dasar, gitu ya. Jadi dia ditempatkannya di sebelum kata dasar. Nah, contohnya ada this, ya. This itu ya biasanya fungsinya adalah untuk membatalkan gitu ya, atau membentuk menjadi negatif gitu ya. Alright, so let's go on with the next one is re gitu ya. Re itu biasanya fungsinya adalah untuk mengulang gitu ya. Jadi dari kata play menjadi replay gitu ya. Ada review, jadi review itu ya mengulas kembali gitu ya. Jadi review itu kita bisa mengatakan suatu kata that let's review gitu ya. Review berarti kita sudah melihat sebelumnya gitu ya. And then reuse berarti kita sudah menggunakan sebelumnya, jadi digunakan lagi. And then the last one is un. Dari kata able menjadi unable, dari kata lock menjadi unlock, zip menjadi unzip. Yaitu contoh-contoh prefix. Sebenarnya masih banyak lagi. We still have a lot of examples of prefix, but I only put 3 examples on the slides. Let's take a look at suffix. Sekarang kita lihat yang suffix ya. So suffix is an affix which is placed after the root. The difference between suffix and prefix is the location. The location of suffix is after the root gitu ya, setelah root. Nah, contohnya ada kata able ya. Jadi kata break kalau ditambahkan able berarti dia sesuatu yang bisa dipatahkan, breakable. Jadi able ini berarti something that is possible to do gitu ya, sesuatu yang bisa dilakukan. Kayak misalnya stop berarti stoppable, berarti bisa dihentikan gitu ya. And read menjadi readable gitu ya. Oke, and then ing gitu ya. Ini contoh yang apa ini? Apakah derivation atau inflection menurut kalian? Kira-kira ing ini tadi derivation atau inflection? Inflection, sir. Oke, inflection ya. Karena dia fungsinya adalah grammatical, ya, grammatical function. Jadi dia bukan mengubah kelas katanya, tapi dia hanya berfungsi sebagai grammar. Nah, ing juga termasuk suffix ya, karena diletakkannya setelah root. Rootnya adalah play itu sendiri ya. Cook juga sama menjadi cooking ya. Mereka tetap kelas katanya sama-sama kata kerja ya. Nah, kalau yang nes ini adalah yang derivation tadi ya, yang mengubah kelas kata. Jadi sadness dari kata sad itu adjective ya. Lalu kindness ya, dari kata kind ya, and loneliness ya, and so on. Okay, let's go on with the next slide. Nah, these are the examples ya. Ini adalah contoh-contoh dari derivation. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa derivational affix is an affix by means of which one word is formed derived from another. Jadi dia berubah. Nah, ini banyak ya contohnya. Misalnya kayak fright ditambahkan n jadi frighten ya, menjadi verb ya. Pressure ditambahkan ice jadi pressurize ya. Lalu friend become befriend jadi kata kerja ya. Title ditambahkan affix entitle menjadi kata kerja ya. Soft kata benda ya, di soften jadi dilembutkan ya. Dan seterusnya ya. Ini juga ada contoh-contoh lagi dari verb menjadi adjective, fix menjadi fixable ya, do menjadi doable. Dari verb menjadi noun, treat itu kan artinya memperlakukan gitu ya. Treatment jadi perlakuan gitu ya. Hope sebuah harapan ditambahkan full menjadi hopeful menjadi sebuah adjective ya, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh yang nanti kalian bisa lihat lagi ya. Alright, now let's go on with inflection. Sekarang kita lihat ya inflection. Jadi kalau inflection ini hanya
berfungsi sebagai grammar ya, atau grammatical function. Nah, jadi di grammatical function itu ada S plural, biasanya ada kata yang ditambahkan S untuk fungsi plural gitu ya, kayak misalnya tadi dog, seekor anjing, tapi kalau ditambahkan S menjadi dogs, nanti dia lebih dari satu ekor anjing gitu ya, dia ada 2 atau mungkin 3 dan seterusnya. Nah, itu fungsi plural. Ada juga fungsi possessive atau kepemilikan ya, misalnya students work ya, kerjaannya siswa, maka student with S ya ditambahkan dengan work menjadi possessive kepemilikan. Lalu juga ada comparative adjective untuk membandingkan. Misalnya kata sifat big, besar, ditambahkan er menjadi bigger, itu menjadi lebih besar, yaitu untuk fungsinya membandingkan. Ya. Lalu ada superlative adjective, sama-sama adjective, tapi dia menjadi superlatif, menjadi sesuatu yang paling utama gitu ya. Misalnya kata big tadi besar, kalau saya tambahkan biggest, tambahkan est, maka dia adalah sesuatu yang paling besar. Ya. Oke, selanjutnya ada S yang untuk third person singular present tense atau simple present tense yang ditambahkan S. Ya, misalnya kayak she gitu ya. Jadi third person singular ini kan he, she, it gitu ya, he, she. Ya. Kalau kalimat dalam simple present ketemu he, she, maka kata kerjanya harus ditambahkan S, ya. He, she, misalnya she works at apa gitu ya, misalnya she works at Telkomsel. Jadi dia bekerja di Telkomsel, maka work-nya menggunakan S, ya, karena subjeknya adalah third person singular. Atau ed untuk past tense, ya, misalnya seperti play menjadi played, ya, work menjadi work with ed, ya. Tapi jangan dibaca ya, saya sering mahasiswa ini masih membaca work jadi worked gitu ya, play jadi played gitu ya, salah gitu ya. Yang benar adalah ya play ya dia seperti played gitu ya, aid gitu, jadi nggak dibaca played tapi played. Dan juga work ya, worknya bukan worked tapi worked ya, ada ada feedback gitu ya, ada timbal balik de-nya, worked, ya, ada de gitu ya. Kalau dalam fonologi kita sebutnya ada aspirated-nya gitu ya. Oke, nah lanjut yang ing progresif, berarti dia sedang berlangsung gitu ya, masih berlangsung. Seperti misalnya cook, cooking, berarti dia masih memasak gitu ya, belum selesai. Nah, lalu ada yang past participle gitu ya. Past participle misalnya kayak tadi kan jadi frightened gitu ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini termasuk yang multidisiplin atau multi branch ya. Jadi ini yang masih lintas branch antara fonologi dan morfologi. Jadi ada satu kata yang bisa dibedakan secara phonological ya. Jadi dia phonological variation of a single morpheme. Nah, contohnya apa, Pak? Memangnya ada yang bisa dibedakan secara bunyi gitu. Ada ya. Contohnya kayak ed ya, or it ya. At atau it. Ya, jadi ini dalam fonologinya at atau it untuk regular past atau past tense yang bentuk regular. Nah, contohnya kayak stop gitu ya, jadi stop atau d. Tapi kayak misalnya kata akhiran t, hunt, kalau ditambahkan ed bukan hunted tapi hunted ya, dibaca ed ya, it bukan at ya. Oke, lalu yang berikutnya kayak misalnya t in verbs yang mana stemnya berakhiran dengan voiceless phonemes ya, voiceless jadi yang tidak bergetar di tenggorokan sini ya. Jadi misalnya fish, ya, itu kan akhiran s ya, dia tidak bergetar, jadi udaranya rilis langsung, maka dia menjadi akhiran t, fish
Ya, jadi kalau mancing fished ada t-nya sedikit gitu. Dan seterusnya. Okay, any question so far from students? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sir, can I ask Yes, about please. the morphology? Yes, please, Mas Riana. I just still confused about the morphology, the phonological variation of the different language between the language British and American, which is actually is very different to country and very different culture and very different language. Sir, but I still confused what the morphology about the different two language country between British and American. Okay. Thank you, Mas Triana, for the good questions. Okay, let me answer the questions from Mas Triana first. Yeah, the first question. Okay, so what is the difference between British and American language in the view of morphology? Ya. Okay, the first one is spelling difference. Ya, jadi memang beberapa kata dalam bahasa Inggris atau British English dan American English, they have spelling difference atau different word ya, berbeda kata tapi juga berbeda pengejaan gitu ya. Jadi ada yang misalnya kayak di Amerika itu kan color ya, COLOR, tapi kalau di British COLOUR gitu ya. Ada juga yang misalnya seperti anemia gitu ya. Anemia itu kalau di British itu tulisannya ANAEMIA, atau kalau dalam ejaan bahasa Indonesia ANAEMIA gitu ya. Tapi kalau American English dia ANEMIA, jadi langsung anemia tanpa, kalau di British kan anae gitu ya, anemia, tapi kalau di American English dia anemia gitu ya. Dan juga misalnya kata terbakar gitu ya, burn. Verb 2-nya di American English itu burn pakai ed ya. Dia termasuknya dalam regular past tense. Tapi kalau dalam British dia menggunakan burn-nya menggunakan burn with t gitu ya, burnt ya. Dan juga ada juga yang learn gitu ya. Nah, ini kan sering kita pakai kata learn ya. Jadi learn itu yang mana sih? Learn-nya pakai ed atau pakai t? Dua-duanya nggak ada yang salah gitu ya. Learn pakai ed itu adalah American, tapi learn dengan t itu adalah British English gitu ya. I think that's all for today's meeting. Don't forget to read the next chapter, and I will see you next week, the same time, the same day, yeah, the same schedule. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir.